Hola Mina, akhirnya ada 2 halaman Black Clover chapter terbaru yang sudah bocor. 2 halaman bocor itu menjawab pertanyaan kita sebelumnya tentang apakah Lucius sudah dikalahkan. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Halaman pertama yang bocor memperlihatkan para anggota Black Bull dan juga beberapa kapten skuad kesatria sihir seperti William, Charlotte, dan Rill yang berhasil mengalahkan para klon Lucius yang menjadi musuh mereka masing-masing. Halaman ini menjadi lanjutan dari momen mereka di chapter sebelumnya yang berhasil melepaskan beberapa serangan kepada klon Lucius. Di panel pertama, kita melihat William yang sudah tidak memiliki tanda kutukan di dahinya sedang menusuk klon Lucius di bahunya dengan sekuat tenaga menggunakan pedang yang kemungkinan terbuat dari sihir pohon dunianya. Seperti pedang Misteltein yang pernah diberikan William kepada Yami saat peperangan di kerajaan Spade. William sendiri saat itu memiliki rambut yang panjang, sangat mirip seperti Patri. Dengan wujudnya saat ini, menjadi wajar kenapa Patri bereinkarnasi ke dalam tubuh William, karena ternyata mereka benar-benar sangat identik. Selama ini mereka terlihat berbeda karena William memiliki tanda kutukan di dahinya dan juga memiliki gaya rambut yang pendek. Sementara saat itu di belakang William, ada Charlotte yang berhasil menebas klon Lucius menggunakan 2 buah pedang yang terbuat dari sihir mawar liarnya. Charlotte pun kini sudah tidak memiliki kutukan, sehingga dia bisa menggunakan potensi penuh dari sihir mawar liarnya. Baik Charlotte maupun William, mereka berhasil meniadakan kutukannya dan mengubah kutukannya itu menjadi sebuah kekuatan berkat mantra sihir Gordon. Di panel lain, kita melihat Rill menggunakan mantra sihir lukisnya. Rill menyalib Lucius di sebuah salib berwarna hitam, yang kemungkinan itu terbuat dari anti sihir yang Gouge dapat dari Asta. Gouge sendiri saat itu ada di belakang Rill, sedang memegangi matanya yang aktif dan memeluk Mary adiknya. Sepertinya saat itu Gouge sedang menduplikasi Rill, sehingga Rill bisa melukis menggunakan tinta dengan elemen anti-sihir. Di panel lain, ada Grey dan Vanessa yang sedang tersenyum setelah berhasil mengalahkan klon Lucius. Di panel terakhir, ada Zora, Vindral, Charmy, dan Sekre yang berhasil juga mengalahkan para klon Lucius. Klon Lucius itu terlihat hancur berkeping-keping. Dalam halaman itu, semuanya berkata, semua Lucius sudah dikalahkan, kitalah yang menang. Tapi dalam halaman itu terdapat sebuah catatan editor yang berbunyi, usaha keras Asta dan Yuno membuahkan kemenangan. Tapi, jika kita melihat catatan editor itu, kemungkinan besar itu adalah halaman akhir atau bahkan bisa juga halaman awal dari chapter 379. Dan itu menandakan bahwa mereka sebenarnya belum menang. Ada kemungkinan para klon Lucius itu bangkit atau sesuatu yang lebih kuat muncul lagi. Dan hal itu diperjelas dalam bocoran halaman lainnya, di mana di sana Lucius muncul lagi dengan transformasi barunya yang sangat gila. Di depan Lucius ada 3 orang penyihir, yaitu 2 orang pengkhianat. Pertama Revci Salik dan kedua Gueldre Poizot. Lalu ada orang terdekat Julius Novachrono, yaitu Marx Francois. Ketiganya terlihat dikendalikan oleh Lucius. Melihat kebangkitan Lucius itu, Asta dan Yuno terlihat sangat panik. Selain karena Lucius bangkit dengan wujud barunya, tapi dia pun mengendalikan Marx dan yang lainnya. Asta dan Yuno berkata, Maruku Susang, mantan kapten Parper Orca, dan si pencuri juga. Saat itu, Marx, Gueldre, dan Revci benar-benar hanya diam, tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri. Bahkan tatapan mata mereka kosong, tapi ekspresi mereka terlihat sedikit ketakutan. Entah apa yang terjadi kepada mereka, dan bagaimana mereka bisa tertangkap oleh Lucius, terutama Marx, yang sebelumnya bahkan sempat berkomunikasi kepada seluruh penduduk kerajaan Clover untuk menenangkan mereka di tengah gempuran para paladin, para klon Lucius, dan juga para malaikat tak berkaki. Kemungkinan besar, mereka bertiga sudah dikendalikan jiwanya dan tidak menutup kemungkinan mereka akan diubah menjadi paladin saat itu juga. Kasus yang sama seperti saat Lucius mengubah Sister Lily menjadi paladin di hadapan Asta. Oke, sekarang kita coba bahas bentuk transformasi baru dari Lucius Socrates yang seakan-akan memiliki bentuk transformasi tak terhingga. Transformasi kali ini menunjukkan wujudnya yang sudah berubah drastis dan melampaui bentuk manusia biasa, menandakan perpaduan antara entitas malaikat, iblis, dan kekuatan ilahi. Di atas kepalanya terdapat struktur tanduk yang melingkar seperti mahkota. Di pangkalnya ada sedikit kerutan. Tanduknya sendiri terlihat ada 6 buah, menjulur tajam ke atas dan ke samping. Tanduk-tanduknya ini tidak terlihat seperti tumbuh dari kepala, tapi mereka melayang di atas kepala Lucius dan membentuk pola spiral yang menggabungkan estetika
etika malaikat dan iblis. Di tengah-tengah tanduk itu terdapat lingkaran seperti halo atau lingkaran cincin yang biasa ada di atas kepala malaikat. Dan Lucius memiliki dua lingkaran yang saling bertumpuk. Struktur itu melayang dan memancarkan aura suci, tapi terlihat mengintimidasi. Lalu di kedua pelipisnya ada sesuatu seperti tanduk yang tumbuh di antara telinga dan mata. Tanduk itu lebih lebar, mirip seperti telinga dalam kostum superhero Indonesia, yaitu Gundala. Lalu ada kerutan halus dan garis di pipi dan bawah matanya. Saat itu Lucius tidak menunjukkan ekspresi seperti iblis yang penuh dendam, tapi dia seperti entitas yang menganggap dirinya sebagai penguasa tertinggi dan pembawa keadilan ilahi. Lucius saat itu memiliki 4 pasang sayap atau 8 buah sayap. Sayap ini tidak terlihat seperti sayap malaikat biasa atau bahkan sayap iblis, karena lebih menyerupai bilah melengkung atau bulu-bulu dengan pola melingkar di pangkalnya. Pola melingkar ini menyerupai mata sihir atau simbol kendali, yang terlihat lebih sederhana daripada bentuk transformasi sebelumnya. Sepertinya setiap sayap memiliki fungsi sendiri, bukan hanya untuk terbang, tapi juga sebagai senjata, pelindung, atau bahkan medium untuk mantra sihirnya. Armor yang menutupi tubuh Lucius terlihat organik dan menyatu dengan tubuhnya, bukan seperti armor konvensional yang dipakai. Ini lebih seperti exoskeleton yang tumbuh dari dalam dirinya, menandakan bahwa ini adalah evolusi alami dari kekuatan iblis yang dia murnikan. Di bagian dada terdapat satu bulatan yang membentuk motif seperti matahari. Ini menjadi pusat dari desain transformasinya. Mungkin itu lambang kekuatan jiwa atau bahkan inti tubuhnya, atau mungkin inti dari kekuatan ilahi miliknya. Di bagian bahu dan lengan, masing-masing sisinya terdapat ujung-ujung runcing seperti duri atau bulu. Di pinggul dan kakinya terdapat armor membentuk lapisan seperti rok atau daun-daun tajam yang menyerupai bulu besar atau kelopak sayap yang akan terlihat mengayun mengikuti gerakan tubuhnya. Di bagian betisnya pun masing-masing terdapat pola runcing seperti duri atau bulu. Seluruh tubuhnya masih dihiasi dengan garis-garis atau kerutan yang menjalar dari lengan hingga kakinya. Desain ini sangat mendukung narasi bahwa Lucius tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia. Dia adalah perpaduan sempurna antara iblis, malaikat, dan dewa. Tanduk dan sayap menandakan ambiguitas moralnya, bukan baik atau jahat, tapi mutlak dan menghakimi. Bentuk ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan kesempurnaan artifisial, makhluk yang menciptakan dirinya sendiri sebagai Tuhan, bukan karena dipilih oleh siapapun. Jadi bisa dikatakan, dalam wujud barunya ini, Lucius Socrates bukan sekedar manusia yang menjadi iblis, tapi entitas baru yang menyatu dengan kekuatan suci dan terkutuk. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori tentang dua halaman yang bocor ini? Silahkan tulis saja semuanya di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk saat ini. Nanti saya akan membuat spoiler lengkapnya segera setelah semuanya tersebar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Come on.